selamat malam. Bertemu lagi dengan kami, C. Tiara dan C. Ingrid di Borgol Sepekan. Kami akan memberikan 3 top informasi terheboh di Sumatera Selatan. Langsung baik, ini dia beritanya. Berita pertama. Diduga dilatari dendam lamo, Rido, 30 tahun, warga Dusun 2, Desa Rantau Sialang, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Muba, tewas tragis. Jasadnya tergeletak di pinggir sungai Sake, Dusun 2, Desa Rantau Sialang, Rabu, 30 Juni 2021, sekitar pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan itu, kondisi badannya banyak bekas luka tusuk. Belakangan diketahui, rupanya Rido dihabisi oleh kawannya dewek berinisial TM, 17 tahun. Kapolres Muba, AKBP Erlin Tangjaya, didampingi Kasat Reskrim AKP Ali Rojikin, melalui Kapolsek Sungai Keruh, Ibtu Piko F. Fajar, ngatoke TM menyerahkan diri diantar oleh keluarganya ke Mapolres Muba. Karena mengalami luka juga, tersangka sempat dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Sekayu. Untuk motifnya, Ali Rojikin ngatoko dilatari perselisihan lama antara korban dengan pelaku. Sementara, pelaku mengaku menaruh dendam dengan korban setelah pernah ribut beberapa waktu lalu. Berita kedua, tragisnya nasib satu keluarga, warga Desa Harjomulyo, Kecamatan Madang Suku 1, Kabupaten Ogan Komering, Hulu Timur. Sekeluarga ini tewas setelah mobil Pajero Sport warna putih nomor polisi BG 1988GL nyemplung ke Sungai Sigonang, Desa Sukaraja, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Rabu 30 Juni sekitar jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, mobil yang membawa keluarga Loan Rekbo Adiatur, 51 tahun, yang diketahui seorang toke dan pengurus ormas Islam ini numbur pembatas besi jembatan. 4 wong tewas termasuk Loan Rekbo Adiatur, pemilik mobil. Kasat Lantas Polres Hoki, AKP Johan Suseno ngatoke, diduga mobil itu hilang kendali hingga numbur pagar pembatas jembatan. Kesemua jasad korban sudah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Berita ketiga, kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang terus diusut penyidik Kejati Sumsel. Kali ini, penyidik Kejati Sumsel manggil Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani untuk diperiksa sebagai saksi. Wong nomor 2 di Kabupaten OI ini diperiksa karena saat itu menjabat Ketua Divisi Hukum dan Administrasi Lahan. Kasih Penkum Kejati Sumsel Khaidirman saat dikonfirmasi Senin 28 Juni nyatoke, penyelidikan terhadap kasus ini terus berlanjut dengan manggil beberapa saksi untuk diminta keterangan. Khaidirman juga nyatoke, selain Ardani, turut diperiksa untuk diambil keterangan, yakni Haji Sahrullah yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Ketua Divisi Hukum dan Administrasi Lahan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Ditambahkannya, dipanggilnya kedua saksi itu untuk diminta keterangan supaya melengkapi berkas perkara 2 wong yang sudah ditetapkan tersangka, yakni Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi. Setelah memeriksa Wakil Bupati Ogan Ilir, giliran Wakil Ketua DPRD Sumsel Giri Ramanda dan Kadispar Palembang Isnaini Madani yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Divisi Perencanaan Teknis Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya diperiksa sebagai saksi. Sementara Giri Ramanda nyatoke, dia datang memenuhi panggilan penyidik untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan sebelumnya dan diminta keterangan soal pembahasan anggaran di DPRD Sumsel, yang mana waktu itu dia sebagai Ketua DPRD Sumsel. Terkait pembahasan anggaran di DPRD Sumsel waktu itu,
Giring Toke dengan tegas, sudah sesuai dengan mekanisme, mulai dari pengajuan pembahasan, di tingkat pengambilan keputusan, sampai evaluasi di Kemendagri. Nah, cek. Jadi itulah 3 top berita sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini. Terus nanti ke informasi Borgol sepekan di setiap malam minggu kalian. Sebelum menutup Borgol sepekan, aku ada pantun nih, cek. Hari-hari cepat berganti. Pagi ini sudah bulan Juli. Inilah acara yang dinanti-nanti Borgol sepekan minggu ini.